coba share tentang pikiran. Ini salah satu yang buat gue sulit dibahas selain terkait dengan jiwa. Itu dua hal yang sangat menantang untuk didalami. Ya, tapi kita coba. Ya, kali ini tentang pikiran. Ya, kita beberapa kali dalam kehidupan sehari-hari pernah merasakan bahwa kita itu ditipu atau dibohongi oleh pikiran kita. Kita dimanipulasi oleh pikiran kita. Kenapa bisa ya? Padahal pikiran itu kan adalah bagian dari diri kita, bagian dari kehidupan kita. Jika kita tidak ada pikiran, ya mungkin kita nggak hidup. Ya. Jadi pikiran itu adalah satu faktor utama dalam kita sebagai makhluk yang bernyawa. Tapi kenapa kita justru sering yang dibohongi sama pikiran kita sendiri? Dalam kita berinteraksi sehari-hari ataupun kita dalam berperilaku sehari-hari, itu nggak lepas dari yang namanya pengalaman dan juga lingkungan. Ya, lingkungan di mana tempat kita berada, teman-teman kita, keluarga kita, ayah ibu, tempat kerja kita, tempat sekolah kita, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Juga mungkin organisasi yang kita ikuti itu juga menjadi faktor penentu bagaimana kita berpikir. Ya, sehingga kita menginterpretasikan ya, atau memaknakan pikiran tersebut berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah kita dapatkan atau informasi-informasi yang pernah kita dapatkan sebelumnya gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan ataupun lingkungan di mana kita berada itu cenderung negatif, sehingga itu membuat kita menginterpretasinya juga menjadi negatif. Negatifnya bisa macam-macam, bisa berdasarkan pengalaman yang kita dapat sebelumnya atau justru berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan kita ketahui bersama bahwa itu dapat menggerogoti diri kita dari dalam. Itu bahayanya pikiran kita. Misalnya ketakutan-ketakutan yang kita miliki ataupun keyakinan-keyakinan yang membuat kita merasa terganggu ataupun takut, itu akan menjadi menggerogoti diri kita dari dalam. Yang perlu kita yakinkan dulu adalah bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang belum nyata, sesuatu yang sifatnya masih belum bisa kita pegang. Tapi kenapa justru kita menakuti atau mengkhawatirkan sesuatu yang memang tidak nyata? Itu yang menjadi menurut gue itu adalah menjadi pertanyaan besar. Kita takut terhadap sesuatu yang memang tidak nyata, tidak ada di depan kita, itu hanya ada di dalam kepala kita yang kita sendiri pun tidak bisa pegang. Nah, jika pikiran itu menjadi besar, ketakutan itu menjadi besar, itu akan menggerogoti kita sendiri dari dalam, dan itu memang akan merugikan diri kita sendiri. Kita tahu bahwa pikiran itu memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki jangkauan yang sangat luas, bisa menembus batas ruang, bisa menembus batas waktu. Kita bisa berpikir tentang masa depan, kita bisa berpikir tentang masa lalu, kita bahkan bisa berpikir, kita bisa berimajinasi apapun. Pikiran itu memiliki batas yang tak terbatas. Ya, sehingga ketika yang tak terbatas itu masuk hal-hal yang negatif,
atau masuk ketakutan-ketakutan yang dan tidak kita kontrol, itu justru akan bisa berkembang luas di dalam pikiran kita dan menggerogoti semua diri kita, jiwa raga kita. Karena pikiran itu luar biasa kekuatannya, bisa menembus ruang dan waktu, sehingga kalau memang pikiran itu tidak kita jaga dengan baik, tidak kita masukkan ya pengalaman-pengalaman ataupun norma-norma yang baik, lingkungan yang baik, ya itu akan menjadi sesuatu yang bisa merugikan diri kita jika tidak bisa kita kontrol atau monitor atau kita masukkan hal-hal positif yang dominan, karena itu yang akan membentuk ataupun yang akan membuat boundaries ya, batasan-batasan, sehingga kita pikiran kita itu bisa tetap dapat kita kontrol sendiri. Ya contohnya banyak ya, ketika teman-teman atau pernah melihat atau membaca hoax ya, atau berita-berita bohong, lalu teman-teman mempercayainya dengan mungkin punya pengalaman yang sama dan mulai berpikir buruk dan ikut menyebarkannya dan membesar-besarkannya, percayalah itu justru akan membuat teman-teman rugi sendiri. Karena itu adalah sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang memang tidak bisa kita pegang keberadaannya. Jadi itu akan merugikan diri kita sendiri. Sehingga memang akan lebih baik ya jika kita memiliki pengalaman-pengalaman positif atau berusaha berpikir positif ya, untuk menjaga diri kita tetap baik. Agak berat sih. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat terkait dengan hal ini ya bisa juga di-share ya, boleh memberikan komentar juga. It's okay ya, kita di sini terbuka ya, karena kalau kita membahas tentang manusia ataupun aspek-aspek yang ada di dalam itu ya tidak akan ada habisnya, akan selalu menarik untuk dibahas.